saya kira kita juga merasakan banyak bansos yang tidak tepat sasaran, termasuk bansos untuk penerima bantuan iuran. Itu dulu yang harus kita sepakati. Karena banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran itu, hulunya adalah karena data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Intinya itu dulu. Maka itu kemudian terbit Inpres nomor 4 tahun 2025. Ini dulu urutannya begitu. Ini dalam rangka bansos tepat sasaran. Dengan Inpres nomor 4 tahun 2025 itu, yang diberi tugas adalah BPS. Karena namanya data tunggal, maka yang memproses dan menentukan ya tunggal hanya BPS. Sementara kementerian, lembaga pemerintah daerah dalam Inpres itu ditugaskan untuk membantu pemutahiran agar makin hari, makin bulan, makin tahun data kita makin akurat. Apakah yang sudah disajikan BPS hari ini sempurna? Belum. Apakah akurat? Belum. Tetapi kita sudah memulai dengan komitmen yang kuat agar Inpres ini harus kita laksanakan secara bersama-sama. Tadi sudah disinggung oleh seluruh anggota Komisi 9 yang menyampaikan tanggapan terhadap apa yang kami lakukan, bahwa selama ini dirasakan memang sendiri-sendiri. Kami punya DTKS, Bappenas punya Reksosek, tadi BKKBN juga punya sendiri. Ini satu dengan lain tidak sinkron. Maka itu kita disepakati di sini, kita ini yang pembantu presiden itu, saya anggap kami yang di sini ini adalah pembantu presiden, dan tugas kami di sini adalah menerjemahkan apa yang menjadi instruksi presiden. Dan untuk itu kami bersepakat ini untuk memulai mekanisme agar ke depan ini kita makin solid dan kemudian kita memiliki data yang paling akurat. Itu yang pertama yang ingin sampaikan. Jadi dalam rangka bansos tepat sasaran ini. Nah, yang disebut-sebut 7 juta lebih, 7 juta lebih dinonaktifkan penerima bantuan iuran ini adalah konsekuensi dari adanya Inpres nomor 4 ini. Ini konsekuensi. Ini konsekuensi. Jadi karena konsekuensinya memang kita harus mengalihkan. Kuotanya tetap, tapi dialihkan kepada penerima manfaat yang lain. Yang kita anggap, kami anggap hari ini lebih berhak daripada 7 juta sebelumnya. Apa pertimbangannya? Pertama adalah hasil ground check kami. Jadi kami turun ke lapangan dengan SDM yang kami miliki bersama BPS kepada penerima-penerima manfaat itu. Maka kemudian tadi sudah kami sampaikan ada 2 juta lebih itu yang ternyata dia sebenarnya tidak berhak menerima PBI. Lalu yang kedua berdasarkan data, di mana data DTSEN itu sekarang sudah ada pemeringkatan, desil 1, desil 2, desil 3. Nah kita lihat satu persatu 1 sampai 4, tapi 5 dan seterusnya kita anggap sudah tidak layak untuk mendapatkan PBI. Maka itu kemudian jumlahnya ketemu 7 juta lebih, terus ada tambahan 800.000, jadi 8 juta lebih sekarang. Nah kita menyadari bahwa ini tentu bukan berarti semua benar. Pasti ada yang tadi disebut kasus-kasus yang membuat penerima manfaat ini tidak lagi mendapatkan pelayanan dari BPJS. Maka kita bentuk yang namanya mekanisme reaktivasi. Tetapi kalau mekanisme ini dianggap misalnya berbelit-belit, kami sepakat nanti kita akan perbaiki supaya lebih cepat, lebih konkret dan bisa mengatasi masalah di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa sekali lagi ada memang kebutuhan-kebutuhan mendesak ya yang harus diantisipasi. Maka itu kami tadi laporkan ada mitigasi-mitigasi yang kami lakukan. Ada mitigasi
yang kami siapkan. Nah, ini ada mekanisme, ada dua memang, ada tiga sebenarnya kita itu. Ada melalui, bisa ditampilkan izin untuk pemutakhiran. Inilah mekanisme pemutakhiran kita yang semua dikirim ke BPS, tapi salurannya kita siapkan. Untuk tadi menjawab ada yang ingin lewat formal atau tidak formal itu, jadi kita siapkan dua jalur. Pertama jalur formal Ibu, tadi yang RT, RW, kelurahan, sampai ke dinas sosial, BPS kota kabupaten, pendamping kami, kemudian masuk ditandatangani oleh kepala daerah, masuk ke DTSEN, diolah oleh BPS dibalikkan lagi nanti ke kepala daerah untuk ditindaklanjuti. Ada juga jalur partisipasi, kita siapkan yang namanya Cek Bansos. Ini adalah aplikasi yang di dalamnya ada usul sanggah. Bisa usul, bisa sanggah. Dengan menyertakan beberapa hal yang diperlukan untuk supaya kita bisa verifikasi. Terakhir kami dialog dengan BPS, di situ disertakan ada 39 pertanyaan yang bisa dijawab oleh mereka yang usul maupun sanggah, untuk kemudian ini disesuaikan dengan kriteria yang BPS sudah tetapkan. Nah, dengan cek usul sanggah ini kita juga akan proses terusnya sampai ke BPS, tapi akhirnya yang menentukan semuanya adalah BPS. Kami hanya memproses pemutakhiran, tidak ikut menentukan. Kalau dulu Kemensos menentukan data, Bappenas menentukan data, Menko PMK menentukan data, BKKBN juga menentukan data. Sekarang semuanya harus dimasukkan oleh BPS. Kalau sudah diverifikasi dan validasi oleh BPS, itulah data resmi yang harus kita jadikan pedoman. Jika kita menyalurkan bansos tanpa berpedoman pada BPS yang setelah dimutakhirkan, itu nanti akan bisa jadi temuan. Maka itu apa yang kami lakukan dalam rangka untuk paling tidak tadi disebut memutus kepesertaan di BPJS Kesehatan lebih dari 7 juta itu dalam rangka mengikuti Inpres nomor 4 tahun 2025. Kalau kita nggak akan lakukan apa-apa, kita dianggap melakukan pelanggaran. Kemudian berikutnya juga yang penting kami sampaikan tadi, ada pertanyaan soal judul. Itu kami yang datang ke PPATK, menyerahkan seluruh NIK yang pernah menerima rekening bansos dari Kementerian Sosial. Hasilnya setelah ditabrakkan dengan NIK pemain judul, ada 500.000 lebih ya NIK yang ikut bermain judul. Itu dari kami dalam rangka untuk memverifikasi, memvalidasi supaya data kita lebih akurat. Lalu tindakan kita apa? Ini sedang dalam pendalaman karena surat resminya baru kita terima minggu lalu dari PPATK. Tentu ini nanti kita akan coba tindak lanjuti dengan mengambil kebijakan-kebijakan. Mereka yang melanggar ya tentu tidak akan mendapatkan bansos lagi. Nah, tetapi kita akan verifikasi kenapa rekening mereka itu bisa sampai ikut bermain judul. Kalau benar-benar melanggar tentu kita coret, tapi kalau misalnya dimanfaatkan orang lain, tentu kita akan dalami bersama PPATK. Jadi sekali lagi kita ingin Bapak Ibu sekalian, semua pihak ikut berpartisipasi. Kalau tadi ditanya bahwa pemerintah harus aktif, pemerintah itu ada juga pemerintah daerah. Maka itu kita minta kepada Bupati Wali Kota lewat Dinsos untuk proaktif dalam kegiatan pemutakhiran maupun juga hal-hal lain yang diperlukan. Yang berikutnya Bu, selain dua ini kita punya SIG-NG. Ini adalah satu aplikasi khusus untuk yang PBI. Jadi sekarang yang diusulkan oleh daerah itu udah masuk di sini nih. Jadi bisa nanti Mas ditayangkan yang tadi sempat disinggung oleh para anggota ini yang reaktivasi PBI JKN. Saya menyadari tadi disebut ini mungkin ada yang tidak bisa menggunakan
mungkin tidak bisa memanfaatkan sehingga sekarang masih kecil. Dari 8 juta yang dikeluarkan, sekarang baru 25.000 lebih ya penerima PBI yang melakukan reaktivasi. Tadi dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, ini apakah mereka memang benar-benar tidak reaktivasi atau mereka tidak tahu cara untuk reaktivasi. Nah, reaktivasi ini bisa dilakukan oleh dinsos setempat karena setiap dinsos sekarang sudah memiliki operator admin SIG-NG itu. Kalau tadi diusulkan sampai ke kelurahan, sampai ke RT, insya Allah ini nanti akan kita diskusikan untuk ditindaklanjuti. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, basis kita ini adalah kuota. Kuotanya 96 juta, 8 itu kuota kita. Maka basisnya ini adalah kuota. Sementara penduduk kita adalah 280 juta lebih. Karena basis kita itu kuota, maka kita memilih prioritas bagi mereka yang paling membutuhkan. Kalau idealnya berdasarkan desil 1, 2, 3 itu 4 itu kita butuh kuota Pak 112 juta. Itu baru lebih bisa paling enggak menyasar lah kelompok-kelompok miskin, miskin ekstrim dan kelompok-kelompok rentan. Nah, kita ini tanggung 3 lebih, tapi desil sampai 3 kelebihan, nggak sampai desil 4. Ini yang sedang kita diskusikan dengan Menteri Kesehatan. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, dengan hulunya nanti dari BPS, kami sebagai pihak yang ikut pemutakhiran dan kemudian menetapkan PBI, diserahkan kepada Pak Menkes. Pak Menkes nanti meneruskan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan nanti tinggal melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Menkes. Nanti di lapangan kalau ada hal-hal yang mungkin darurat kita bisa akan koordinasi lebih lanjut. Kemudian tidak ada lagi pasien yang ditolak oleh rumah sakit. Ini yang sedang kita coba ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.